dijadikan kita sebagai hati orang yang marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita yaitu dengan kitab Fathul Badarin, halaman apa dia? Halaman 19 bab baris 8 apa salah? Fi nawaqidil wudu. Bab faslun fi nawaqidil wudu, tentang yang meruntuhkan wudu. 4. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawaqidil wudu. Ini suatu pasal pada menyatakan yang membatalkan wudu. Dan yang membatalkan wudu 5 perkara. Pertamanya keluar sesuatu pada salah suatu daripada 2 jalan dengan yakin, daripada yang hidup lagi wadih. Maka keluar yang mati dan khunsa muskil, yang baginya 2 alat. Setelah kita pelajari mengenai masalah istinja, artinya bersuci daripada najis, bagi orang yang qada hajat, yang kencing ataupun bagi orang yang BAB, maka kita masuki dalam bab ataupun pasal mengenai tentang yang meruntuhkan wudu. Meruntuhkan wudu artinya yang membatalkan wudu. Batal wudu tentunya orang dalam keadaan berhadas, punya wudu dalam keadaan suci daripada hadas kecil. Mandi daripada janabah salah satu jalan untuk suci daripada hadas besar. Yang membatalkan adapun yang menjadi seseorang itu hadas besar gara-gara tidak ada bersuci ataupun mandi daripada hadas besar. Maka dua-duanya ini adalah untuk kita pelihara jangan sampai badan kita dalam keadaan berjunub ataupun dalam keadaan berhadas kecil. Jadi ada beberapa perkara yang dapat membatalkan wudu sehingga seseorang jadi dalam keadaan berhadas kecil. Agama menganjurkan kita untuk memelihara diri daripada berhadas. Kalau bisa setiap hari kita dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kenapa? Karena fadilah orang yang daim suci, artinya berkekalan dengan suci, itu sangat besar. Kita dalam keadaan suci tentunya kita diampunkan oleh Allah dosa. Nah, apabila kita bisa selalu dalam keadaan suci daripada hadas, maka kita peliharalah hal-hal yang dapat membatalkan daripada wudu sehingga kita tidak lagi dalam keadaan berhadas. Dan yang membatalkan wudu 5 perkara. Jumlah yang dapat membatalkan wudu itu ada 5 perkara. Pertamanya keluar sesuatu pada salah satu daripada 2 jalan dengan yakin. Salah satu daripada yang dapat membatalkan wudu apabila keluar sesuatu dari salah satu 2 jalan dengan yakin. Apa saja yang keluar dari dubur ataupun kubul, 2 jalan, itulah 2 jalan dubur ataupun
kubul. Dubur berarti yang belakang, kalau kubul berarti yang depan, dari kemaluan adapun daripada lubang dubur. Maka apabila keluar sesuatu, walaupun yang keluar itu bukan najis, tapi wudu tetap runtuh. Yang keluar itu bukan najis, seperti seseorang dalam keadaan melahirkan apabila perempuan. Nah, jadi tetap wudu runtuh, malah jadi hadas besar. Daripada yang hidup lagi yang wadih. Syarat apabila keluar daripada seseorang dalam keadaan hidup, maka batallah wudu. Kemudian dari seorang yang wadih, kalau laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan, karena ada bahagian daripada manusia yang khunsa. Maka apabila keluar daripada khunsa yang bukan wadih, itu tidak membatalkan wudu. Ini ada salah satu kaitannya bagi laki-laki ataupun perempuan yang wadih, ya. Yang disebut di sini yang hidup lagi wadih, maka keluar yang mati. Seandainya jenazah keluar sesuatu daripada dua jalan, bagaimana hukumnya? Apakah kita wudukan lagi? Tidak perlu. Kenapa? Karena tidak membatalkan wudu bagi yang sudah meninggal ataupun yang sudah menjadi jenazah. Paham kan? Anda boleh. Jadi jenazah kalau ke semana, kalau ke pegafan, kemudian itu daripada lubang dubur ataupun kubur sesuatu. Mungkin dari dalamnya napi ayak wudu Allah napi alih. Karena tidak membatalkan wudu. Tapi pada saat memandikan mayat disunahkan juga untuk kita wudukan. Mayat juga sunnah kita wudukan. Sama seperti orang yang masih hidup. Ya, walaupun tidak ada lagi kaitan bagi seorang jenazah, yaitu batal dengan sebab keluar sesuatu daripada dua jalan. Yang kedua sifatnya khunsa muskil. Ya. Khunsa muskil yang baginya dua alat. Ini ada dua terbagi khunsa. Khunsa itu artinya punya alat tapi tidak berfungsi. Contoh ada sebagian daripada hamba Allah yang punya dua alat. Ini namanya khunsa muskil. Dua-duanya tidak berfungsi, tapi dua-duanya punya alat. Ya, ini namanya khunsa. Yang disebutkan di sini adalah khunsa wadih. Kalau khunsa wadih adalah manusia yang punya satu alat. Jelas laki ataupun perempuan. Cuma alat kelaminnya tidak berfungsi. Paham kan? Yang membatalkan wudu apabila keluar salah satu daripada dua jalan dubur ataupun kubul bagi khunsa yang wadih. Khunsa yang wadih. Pemahaman ataupun arti khunsa wadih yang punya alat yang khusus. Kalau laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan. Walaupun alat kelaminnya tidak berfungsi. Ini namanya khunsa. Kalau seandainya keluar melalui kubur ataupun duburnya, berarti membatalkan wudu. Kalau khunsa muskil, tidak. Kenapa? Karena tidak tahu pada saat itu. Kalau seandainya dia dalam keadaan berfungsi alat kelamin perempuan, keluar melalui zakarnya yang tidak berfungsi, makanya tidak meruntuhkan wudu. Paham nggak? Karena kaitan tadi yang pertama bagi seseorang, ya, daripada seseorang yang hidup, maka jenazah kalau seandainya keluar sesuatu dari dua alatnya tidak membatalkan wudu. Yang kedua kayaknya khunsa wadih. Khunsa wadih artinya seseorang yang punya satu alat kelamin. Seandainya keluar melalui alat kelaminnya adapun daripada duburnya, berarti dia batal wudu. Sebalik daripada itu, keluar sesuatu daripada khunsa muskil. Bagaimana yang disebutkan dengan khunsa muskil bagi seseorang yang punya dua alat kelamin, yang dua-duanya tidak berfungsi, maka dinamakanlah dia itu khunsa.
Maka apabila keluar sesuatu daripada dua jalan melalui alat kelaminnya tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena dia tidak ketahuan pada saat itu apakah dia dalam kondisi laki-laki ataupun perempuan. Nah, cuma jarang-jarang kita ketemu ada yang bersifat seseorang itu dengan khunsa, ya. Jarang kita ketemu. Kenapa? Karena yang kita ketemu sekarang itu bencong, bukan orang khunsa. Kalau orang khunsa bukan sifatnya seperti laki-laki dan perempuan. Ada, kalau di dalam syariat ada sebut hukum kepada khunsa, tentunya sebut juga dalam dunia ini memang ada yang bersifat dengan khunsa. Seperti yang disebutkan bagi khunsa apabila keberadaannya dalam sholat, ya, berjamaah itu bagaimana dia mengatur safnya, apakah bersama laki-laki ataupun perempuan. Maka bagi khunsa yang muskil, dia berkumpul ataupun dijadikan safnya bersama perempuan, bukan sama laki-laki. Kenapa? Karena kalau seandainya laki-laki berada dalam saf perempuan itu agak bermasalah. Cuma kalau dia gabungkan diri dengan perempuan, berarti dia tidak masalah, ya, karena yang paling kecil sifatnya yaitu menjadi perempuan. Kalau seandainya laki-laki berada di sisinya perempuan, nggak ada masalah. Kalau dia dalam keadaan berfungsinya laki-laki, nggak apa-apa. Cuma khunsa muskil yang jelas dia lebih banyak terhubungnya dengan hukum perempuan lagi. Paham ya? Ya. Dan maka tiada batal wudhunya. Berubah-ubah. Yang muskil, khunsa yang muskil yang tidak ketahuan dia itu laki-laki dan perempuan sifatnya. Kalau khunsa muskil yang berubah bukan alat kelaminnya, cuma sifatnya. Kadang-kadang bersifat dengan laki-laki, kadang-kadang bersifat dengan perempuan. Cuma dia punya dua alat, punya laki-laki dan punya perempuan. Tapi kalau khunsa wadih artinya khunsa yang jelas. Yang pasti dia salah satu khunsa tidak berfungsi alatnya, kadang bukan sebagian masa laki-laki, sebagian masanya perempuan, bukan begitu. Cuma dia punya alat khusus, cuma tidak berfungsi dinamakan khunsa. Kalau laki jelas laki-laki, kalau perempuan jelas perempuan. Maka tidak batal wudhunya dengan keluar sesuatu daripadanya pada masalah yang pertama. Seandainya keluar melalui kemaluannya bagi seseorang yang bukan hidup, artinya orang yang setelah mati, itu tidak membatalkan wudhunya. Dan tiada batal wudhunya melainkan keluar sesuatu daripada dua faridnya pada yang kedua. Kalau seandainya khunsa muskil, sebalik daripada khunsa wadih. Khunsa muskil baru batal wudhunya apabila dua alat kelaminnya dua-duanya keluar sesuatu. Dua punya alat kelamin, dua-duanya keluar sesuatu, baru batal wudhunya. Cuma kalau keluar salah satu, baik kemaluannya yang laki atau perempuan, itu tidak membatalkan wudhu. Hanya tidak disebutkan dalam kaitnya batal wudhu yang pertama bagi yang hidup, yang kedua bagi khunsa yang wadih. Berarti selain daripada keduanya, orang yang setelah mati tidak membatalkan wudhu. Kemudian khunsa yang muskil tidak membatalkan wudhu, kecuali baru membatalkan apabila dua alat kelaminnya dua-duanya dalam keadaan berserta keluar sesuatu. Ya, maka membatalkan wudhu. Maka yang membatalkan wudhu itu sama ada yang beradat keluarnya seperti dahi dan kencing ataupun nadir seperti darah dan batu, dan jika daripada darah bawasir sekalipun yang belum keluar bawasirnya. Kemudian yang pertama keluar sesuatu daripada dua jalan. Maka yang keluar itu ada yang berbentuk sudah biasa, seperti BAB ataupun kencing. Ini hal yang sudah lumrah. Setiap manusia mengalami, tentu ada yang keluar kencing ataupun yang keluar BAB. Apalagi bagi seseorang yang punya penyakit yang sebentar-sebentar
kencing, sebentar-bentar BAB. Seperti penyakit gula ataupun penyakit bawasir. Penyakit bawasir itu kan sebentar-bentar kencing. Ambien juga sama, orang ambien. Jadi inilah yang dimaksudkan bawasir. Seandainya yang beradat berarti keluarnya tahi, BAB ataupun kencing. Kalau melalui. Tapi yang tidak beradat juga membatalkan. Mana yang tidak beradat? Yang biasa kadang-kadang keluar batu. Ada orang yang kadang-kadang ada penyakit batu ginjal. Setelah berobat keluarlah batu melalui kemaluannya. Apakah membatalkan wudhu? Tetap batal. Walaupun bukan yang biasa. Maka yang keluar itu tidak dikaitkan dengan sesuatu yang biasa keluar, tapi setiap yang keluar membatalkan wudhu. Kalau yang biasa kencing, kalau yang biasa keluar darah, misalnya bagi orang penyakit. Ini batu yang keluar, batal. Ataupun apa saja yang keluar, misalkan isi perut keluar, tetap juga batal. Maka pada saat seseorang dioperasi melalui kemaluannya ada sesuatu yang dikeluarkan, maka dia dalam keadaan batal wudhunya. Karena mengenai yang keluar tidak dilihat apakah yang biasa ataupun yang luar biasa. Kemudian seperti batu dan jika daripada darah bawasir sekalipun yang belum keluar bawasirnya. Kalau orang punya penyakit bawasir artinya keluar duburnya, ya, itu sebelum keluar dubur duluan keluar darah. Orang yang sering keluar darah melalui duburnya itu akan menjadi penyakit bawasir. Untuk untuk solusi daripada penyakit bawasir, jangan lupa setiap salat subuh membaca 2 alam tara. Itu sebagaimana disebutkan dalam kitab 8 kemarin. Baca selalu 2 alam tara. 2 alam artinya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian pada rakaatnya alam nasrah lak sadrak. Pada ayat yang pertama, pada rakaat pertama kita baca alam nasrah, pada rakaat yang kedua kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu insya Allah kalau sering kita baca pada sholat subuh, maka kita dijauhkan daripada penyakit bawasir. Bukan. Kalau sunnah sebelum subuh tetap yang disunahkan adalah qul huwallahu ahad pada rakaat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama, pada rakaat yang kedua yaitu qul huwallahu ahad. Sebagaimana dibiasakan, adapun disunahkan pada kebiasaan salat-salat sunnah. Cuma kalau memang kita ingin membacanya pada salat tahajud mungkin ya adapun kita baca tidak ada masalah. Artinya bukan salah satu yang ditegakkan adapun yang dilarangkan apabila kita baca. Cuma ada baiknya pada langsung salat subuh karena kebiasaan. Karena salat wajib, karena salat wajib. Makanya itu bagi imam. Sebenarnya bagi imam, kalau yang tahu ini salah satu fadilah sebagai obat daripada penyakit bawasir, di setiap salatnya dia selalu membaca ayat-ayat yang seperti itu. Kalau dia orang mengerti, kenapa? Karena ini bagian daripada obat ataupun yang dapat menyegahkan daripada penyakit bawasir. Nah, kalau memang kita sering ke masjid, salat subuh, dan kita yakin di masjid nggak pernah membaca alam tara kaifa adapun alam nasrah, maka kita baca pada saat salat sunnahnya boleh. Supaya kita terbiasa dengan 2 surah itu. Dan sama ada batu itu jadi daripada najis ataupun yang ditelankan dia kemudian keluar daripada faradnya. Kalau seandainya batu yang keluar, batu yang keluar ini juga membatalkan wudhu, baik batu yang daripada najis ataupun daripada yang ditelan. Ya kadang-kadang kita makan nasi ada batunya. Ini bukan mesti harus batu yang gede, walaupun batu yang kecil yang keluar melalui farad, melalui kemaluan, ini juga dapat membatalkan wudhu. Maka
yang keluar daripada batu itu baik daripada najis. Kalau najis berarti yang ada diolah dalam perut. Adapun daripada batu ginjal itu najis. Kenapa? Karena selalu kena maidah, tempat proses makanan. Adapun daripada batu yang ditelan. Ya, pas kita makan ketelan batu. Adapun kita makan apa ketelan batu sehingga keluar melalui kemaluan, maka dapat membatalkan wudhu juga. Dan sama ada yang keluar itu najis seperti yang tersebut ataupun suci seperti cacing. Ya, seandainya cacing yang keluar melalui duburnya, duburnya seseorang, cacing itu suci apa tidak? Bukan makan cacing, jangan salah. Kalau seandainya cacing yang keluar, berarti yang keluar itu bukan hal yang najis. Yang najis itu apa? Proses daripada makanan. Yang telah kita makan diproses dalam perut, kemudian bercampur najis, kemudian kita keluarkan melalui BAB, itu bagian daripada najis. Nah, kalau yang keluar baik waktu pada saat kita BAB ataupun tidak kita BAB, melalui dubur kita keluar seandainya cacing. Cacing itu najis bukan? Bukan. Cacing itu tidak bagian daripada najis, walaupun nggak boleh makan. Walaupun tidak dibolehkan makan bukan karena najisnya, cuma karena sesuatu yang diluatkan, adapun yang dijijikkan. Makanya boleh makan cacing yang keluar dari perut. Yang pasti apabila keluar yang suci seperti cacing, itu juga membatalkan wudhu. Dan jika dikeluarkan kepalanya sekalipun, nggak keluar semua. Kan kita waktu kecil kayaknya pernah merasakan sama-sama ada keluar cacing sedikit. Ujungnya. Ujungnya aja yang keluar. Habis itu masuk lagi. Batal nggak? Tidak batal. Masa-masa SD. Sebelum kita diberikan obat cacing dulu. Tapi anak-anak sekarang kelas 2 SD sudah diberikan obat cacing. Melainkan mani yang keluar dengan melainkan mani yang keluar dengan mimpi orang yang tetap kedudukannya pada bumi. Ya kan? Seandainya kita dalam keadaan duduk, kita dalam keadaan suci, setelah berwudhu, sebelum sholat, kita duduk dalam keadaan tetap, sedikit pun nggak bergerak. Tahu-tahunya mimpi, keluarlah mani. Batal nggak? Tidak. Tidak batal. Melainkan mani yang keluar dengan mimpi orang yang tetap kedudukannya pada bumi, ataupun dengan menilik dengan syahwat, ataupun memikir dengan syahwat, ataupun dimasukkan zakat dalam farad binatang, ataupun farad perempuan yang kecil ataupun mahramnya, maka tiada batal wudhu dengan keluar mani dengan yang tersebut itu. Nah, berarti keluar mani dengan cara-cara yang telah disebutkan tidak membatalkan wudhu. Yang pertama, orang setelah wudhu duduk dalam masjid ataupun duduk dia di mana saja dalam keadaan tetap tempat duduknya, tidak sedikit pun bergerak dan tidak sedikit pun bergerak juga pantatnya. Seandainya mimpi dia sesuatu sehingga keluar mani, batal nggak wudhunya? Tidak, tidak batal. Ataupun keluar mani bukan dengan sebab mimpi, apa juga dengan menilik dengan syahwat. Tahu nggak menilik? Menilik artinya nazar, melihat seseorang perempuan dalam keadaan dia memikirkan sehingga timbul syahwatnya sampai keluar mani. Batal wudhu? Tidak, tidak batal. Ataupun memikir dengan syahwat, tidak melihat sesuatu. Bukan karena melihat seorang anak gadis ataupun seorang perempuan, tapi dia lagi duduk dalam keadaan tetap, dia mikir sesuatu daripada yang menimbulkan syahwat.
maka orang itu tidak batal wuduknya. Paham? Ini perkara yang kedua, cara keluarnya mani. Dengan mimpi, dengan menilik, melihat, ataupun dengan memikirkan dengan syahwat. Ataupun dimasukkan zakar di dalam farad binatang. Pada saat dia memasukkan, ini bukan hal yang boleh ya. Ini jangan salah paham, ini mau disebutkan dulu ataupun diceritakan, dijelaskan mengenai tentang yang membatalkan wudhu. Kalau seandainya terjadi keluar mani, seseorang yang memasukkan zakarnya ke dalam faradnya binatang. Jangan tanya, itu kan haram dong. Bukan masalah hukum memasukkan farad ke dalam farad binatang. Ini masalah wudhu. Masalah memasukkan farad ke dalam farad binatang, ataupun zakar ke dalam farad binatang memang hukumnya haram dan dosa besar juga. Salah satu daripada bahagian orang yang meluat ataupun yang apa namanya homo, bukan? Kaum Nabi Lut lah. Ataupun farad perempuan yang kecil ataupun mahramnya. Maka yang disebutkan ini adalah sebab-sebab keluarnya mani. Maka apabila seandainya keluar mani dengan sebab-sebab demikian, apakah dapat membatalkan wuduknya? Tidak. Nah, jadi secara jawabannya, maka tiada batal wuduk dengan keluar mani dengan yang tersebut itu. Karena bahwasanya ia mewajibkan mandi. Bukan yang diwajibkan adalah untuk berwuduk. Yang wajib bagi orang yang keluar mani ini adalah untuk mandi. Kalau seandainya pada waktu mandi dia bisa memeliharakan daripada yang membatalkan wudhu, dia nggak perlu wudhu. Nggak perlu melakukan wudhu yang lain. Cukup dengan wudhu waktu sebelum keluar mani. Nah, ini mungkin jadi ilmu yang baru. Bukan ilmu yang baru masuknya dari dulu, bukan begini. Sekarang baru. Artinya mungkin bagi kita ini pemahaman yang baru yang kita anggap keluar mani ini salah satu daripada yang membatalkan wudhu. Adapun ada di antara kita yang belum mengerti apa itu mani ya. Kan ada yang belum balik di sini. Wajib untuk salat. Kan wajib mandi karena masuknya waktu salat. Kalau tidak masuknya waktu salat, kita wajib nggak mandinya? Belum. Itu sebab-sebab yang mewajibkan kita untuk mandi, bukan mewajibkan bagi kita untuk wudhu. Kalau seandainya kita mandi bisa memeliharakan diri daripada yang membatalkan wudhu, bagi orang itu tidak perlu lagi wudhu, langsung salat. Maka tiada batal wudhu dengan keluar mani dengan yang tersebut itu karena bahwasanya ia mewajibkan mandi. Cuma sebab-sebab yang disebutkan tadi ada sebahagian yang halal, ada sebagian yang haram seperti memikirkan dengan syahwat. Boleh enggak? Boleh. Kalau seandainya ada orang yang kadang-kadang overnya dengan syahwat sehingga dia lagi duduk mungkin mikir syahwat keluar mani. Kemudian ada orang yang kadang-kadang melihat wanita bukan melihat auratnya, tapi kadang-kadang melihat dalam pakaiannya mungkin jadi masalah. Ada juga manusia yang abnormal. Sehingga dia terpikir dan melihat sampai keluar mani walaupun hukumnya memikirkan demikian kadang-kadang bagian daripada yang haram. Ataupun memasukkan zakarnya, kemaluannya ke dalam faradnya binatang. Ini salah satu daripada sebab sebab yang haram pada keluar mani. Ataupun memasukkan zakarnya ke dalam kemaluannya anak yang kecil. Ini boleh? Tidak. Tetap hukumnya tidak boleh. Kalau dari segi hukum memasukkan zakar ke dalam kemaluannya anak perempuan yang kecil. Tapi yang perlu dikatakan apabila keluar mani tidak mewajibkan wudhu, tapi wajib untuk mandi ataupun mahramnya, keluarganya. Dan keduanya tidur ia atas kelakuan yang tiada tetap punggungnya. Jadi keluar mani dengan yang tersebut itu karena bahwasanya ia mewajibkan mandi. Dan keduanya tidur ia atas kelakuan yang tiada tetap punggungnya. Kalau bahasa Melayu pantat itu punggung. Bukan arti punggung adalah ruangnya kenanya.
Nah, bukan bukan tihar, bukan punggung. Tapi yang dimaksudkan punggung di sini adalah pantat. Jadi yang kedua yang dapat membatalkan wudhu, tidurnya seseorang keadaan yang tiada tetap. Kadang orang tidur pada saat setelah wudhu, tapi pantatnya tidak dalam keadaan tetap. Mereng kiri, mereng kanan, apalagi yang suka jatuh-jatuh. Ini pasti keluar angin. Maka bagi seseorang yang tidurnya, kelakuannya yang tiada tetap, punggungnya itu akan membatalkan wudhu. Baik keluar sesuatu daripada pantatnya ataupun tidak keluar, tetap batal wudhu. Minimal pasti sudah keluar angin. Walaupun tidak keluar BAB, ya, tapi dia tetap sudah keluar angin. Demikian lagi jikalau tidur berdiri ataupun atas belakangnya, ya, juga dapat membatalkan wudhu apabila dalam keadaan dia tidur berdiri. Ada bagian lagi berdiri tidur. Kalau lagi berdiri tidur, walaupun kita lihat tetap, tapi tidak akan tetap kelakuannya. Pasti akan ada mereng-merengnya. Maka dapat keluar angin. Ini yang menjadi satu aturan dan kebiasaan bagi seorang manusia. Apabila matanya tertutup, berarti pantatnya terbuka. Makanya kalau tidak tetap, pasti akan keluar angin. Cuma bagi orang yang tetap punggungnya ataupun yang tetap pantatnya, tidak akan keluar angin kalau memang tidak ada goyang-goyangnya. Makanya tidak batal wudhu bagi seseorang yang dalam keadaan tidur, duduk dalam keadaan tetap. Demikian lagi jikalau tidur berdiri, itu juga membatalkan wudhu ataupun atas belakangnya. Tidur terlentang. Tidur di atas belakang kan tidurnya terlentang, maka membatalkan wudhu. Dan jika tetap punggungnya sekalipun, walaupun pantat kita dalam keadaan tetap, tidak bergeser-geser, tapi tetap keluar angin, maka batallah wudhu. Seperti dilekapkan dengan umpama bantal ataupun tiang. Biasa kalau orang misalnya lagi berdiri, kita lihat tetap. Dan memang diusahakan untuk tetap pantatnya. Bagaimana caranya? Kita bersandar ke tembok. Sudah pasti kalau bersandar ke tembok itu tidak akan goyang pantat kita. Kalau seperti itu, apakah batal? Tetap batal. Ataupun pakai bantal. Ya, kita pakai bantal supaya ketutup lubang belakangnya. Jangan keluar angin, tapi tetap keluar angin. Kalau dalam keadaan berdiri. Ataupun dalam keadaan tidur terlentang, itu juga walaupun kita pakai bantal akan keluar anginnya. Maka dua-dua penjelasan ini dapat membatalkan wudhu. Enggak ada masalah kalau waktu duduknya sudah pasti lubang kita tertutup. Tertutup dengan alien, artinya dengan dua papan pantat. Tertutup banget gitu. Tapi pada saat kita berdiri, ini enggak terlalu rapat. Ini bedanya. Kenapa? Mungkin ada yang merasa penasaran. Kalau berdiri kenapa batal? Kalau duduk dalam keadaan tetap kenapa tidak batal? Karena pengaruh itu daripada keadaan pantat. Kalau berdiri tidak terlalu rapat. Ada juga orang lagi jalan, adapun lagi berdiri itu dapat mengeluarkan angin, ataupun kentut. Tapi kalau pada saat duduk dalam keadaan tetap, ini lubangnya ketutup dengan bumi, ataupun dengan tempat kita duduk. Jadi kalau untuk mengeluarkan angin pun dalam keadaan kita sadar, ini juga susah. Harus kita geser kanan ataupun kiri baru keluar anginnya itu. Ini kan yang kebiasaan kita rasakan, Pak. Karena mungkin susah untuk dapat angin dalam keadaan ternyata duanya susah, kecuali harus goyang sedikit. Tak keluar angin kalau memang nggak bergeser-geser. Tak boleh tetap artinya keluar itu. Keluar. Ini yang dimaksudkan
kelakuan yang tetap menyakitnya dua timpan. Ya, dua timpan mana upah jaro-jaro jung. Ada anak perlu waktu dengan kedubah tengok tu. 3 mentang kalah, bahaya. 3 mentang manggo, kabat tu. Anak telah menyaulik ke anak pun. Nah rencana kadang kena jauh depan, 3 lom. Ini harus diperingatkan. Kalau memang kita lihat dia tidur dalam keadaan duduknya sampai bergerak-gerak, pantatnya, maka kita berikan informasi ataupun kita kasih tahu untuk mengambil wudhunya. Udah pasti itu batal wudhunya. Karena tidurnya tidak ada. Itu perkara yang kedua yang dapat membatalkan wudhu. Dan ketiganya hilang akal. Perkara yang membatalkan wudhu, kita dalam keadaan hilang akal. Artinya hilang akal walaupun bukan sifatnya orang gila. Karena yang disebutkan hilang akalnya bisa jadi gila, pingsan, ataupun kalau orang itu pitam. Itu hilang akal juga. Apabila hadir pada saat setelah wudhu, hilang akal dengan sebab pingsan, ataupun pitam, ataupun gila, maka orang itu batal wudhu. Jika mutamakin sekalipun dengan sebab sangat sakit. Ada sebagian yang hilang akalnya memang hilang mutamakin. Dengan sebab sangat sakit, ataupun mabuk, ataupun gila, ataupun pitam, ataupun gila, babi, ataupun lainnya. Ini sifat-sifat orang yang menjadikan orang itu hilang akal. Ada kala yang pertama dengan sebab sangat sakit. Maka orang kalau memang sudah terlalu sakit, merasakan rasa sakit, maka akalnya akan hilang. Kenapa orang pingsan? Jangan kita pikir lebih baik pingsan daripada kita merasakan sakit. Padahal lebih baik kita rasakan sakit yang berat daripada pingsan. Berarti kalau pingsan itu sudah terlalu sakit sebenarnya. Orang pingsan berarti dia sudah terlalu sakit yang dia rasakan sehingga hilang akalnya jadi pingsan. Contoh ada orang yang ketabrakan. Pada saat dia merasakan tabrakan itu, jadi sakitnya di mana-mana. Bisa kuat dengan rasa sakit itu sehingga dia jadi hilang pingsan lah orang itu namanya. Bukan mati, masih keluar nafasnya kan belum mati. Berarti sifatnya adalah pingsan. Karena sebab sangat sakit. Adapun mabuk. Ya, ini yang dimaksudkan mabuk apa saja. Sengaja ataupun tidaknya. Berarti kalau sengaja sebab yang dapat hilang akal sehingga batal wudhu berarti sebabnya haram. Kalau bukan karena disengaja gara-gara banyak makan makan bodrian, makan sirih yang banyak, ataupun pinang yang mabuk, ataupun orang banyak kulat jempung, jamur, yang makan jamur itu. Kebanyakan makan jamur yang tidak bersumber baik itu kadang-kadang bisa membawa kepada mabuk. Dua-duanya baik sengaja ataupun tidak sengaja mabuk tetap batal wudhu. Adapun gila memang sudah satu penyakit ini. Yang 2 hari sembuh, 2 hari gila, 2 hari sembuh, seminggu gila. Ini sudah jadi bagian daripada penyakit seseorang. Maka pada saat datang gila berarti hilang akal. Kalau sudah hilang akal berarti dia batal wudhunya. Walaupun sebelum gila dia dalam keadaan orang gila memang pada saat gilanya tidak ada kaitan hukum. Ya, tidak ada kaitan hukum, tapi setelah dia sembuh daripada gila wajib menggantikan salatnya, puasa, apa saja yang fardu. Wajib dia gantikan pada saat sembuh daripada gila. Yang memang total tidak perlu untuk menggantikan salatnya hanya bagi orang yang perempuan dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan bernifas, itu tidak wajib mengqadhakan adapun menggantikan salatnya. Kenapa? Kalau diperintahkan untuk menggantikan tentunya memberikan bagi seorang perempuan,
Yang namanya sholat sehari 5 kali. Kalau sempal misalnya 7 hari dalam keadaan haid, diperintahkan untuk menggantikan sholat 7 kali 5 berapa? 35? 35 kali dia harus menggantikan sholat. Mungkin ini bahagian daripada yang memberatkan bagi perempuan. Ini gratis, nggak ada gantinya. Tapi bagi orang gila, walaupun dia gilanya sampai semingguan, ataupun 20 hari, ataupun sebulan, tetap dia sebulan harus menggantikan sholatnya apabila sembuh. Kenapa? Alasannya karena jarang-jarang orang gila. Kalau kebanyakan orang gila begitu ya, juga. Maka gue perintahkan orang gila karena memang gila bukan dialami oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu. Ataupun pidam, ataupun gila babi. Pungabui. Ya kematanya memang pungabui. Nah, orang pungabui. Sawan. Ataupun lainnya, ataupun bentuk-bentuk lainnya yang bersifat dengan gila ataupun hilang akal, maka semuanya akan membatalkan wudu. Kalau seandainya dia berwudu, cuma kalau seandainya dia sebelumnya belum berwudu, ya mau batal apa? Nggak ada batal yang apa? Nggak ada yang membatalkan sesuatu. Dan keempatnya yang perkara yang dapat meruntuhkan wudu ataupun membatalkan wudu, menyentuh laki akan perempuan dengan tiada berlapis yang bukan mahramnya. Ini coba diperhatikan. Kaitan apabila bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan, yang pertama kaitnya tidak berlapis. Artinya tidak ada penghalang antara kulit perempuan dengan laki-laki. Kalau bersentuh yang tidak ada penghalang, tidak ada lapis, walaupun sedikit, itu juga dapat membatalkan wudu. Ini kaitan yang pertama. Yang kedua, bukan mahramnya. Ini untuk saudara, anak, keponakan, itu jangan kita panggil muhrim. Itu namanya mahram. Kalau muhrim itu orang yang berihram, yang melaksanakan ihram haji ataupun umrah, namanya muhrim. Kalau untuk yang boleh tersentuh, laki-laki dengan perempuan tidak membatalkan wudu, namanya bukan muhrim, tapi mahram. Ini dua kalimat yang sering salah diucapkan oleh orang. Maka yang kedua kaitnya bukan mahramnya. Yang dimaksudkan adalah mahram nasab. Mahramnya bukan mahram musyaharah. Bukan mahram musyaharah. Makanya istri kita apabila bersentuh kulitnya dengan kulit kita, apa hukumnya? Tetap batal. Ini ada juga yang nggak tahu mazhab mana ataupun aliran mana yang tidak tidak merasa batal apabila bersentuh dengan istri. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila bersentuh istri dengan suaminya dalam keadaan tidak berlapis, hukumnya batal wudu. Dan jika perempuan yang mati sekalipun, kita setelah berwudu mandikan jenazahnya yang perempuan, misalkan tersentuhlah kulit kita dengan kulitnya jenazah perempuan, batal wudu? Tetap batal. Maka kaitan yang pertama tidak ada lapis, yang kedua bukan mahram, dan yang ketiga, dan jika perempuan yang mati sekalipun, jadi tetap batal wudu. Kalau seandainya mahramnya nasab, kalau mahram nasab berarti keturunan mahram yang menjadi keturunan kita. Contoh adiknya kita perempuan, ataupun ibu kita, nenek kita, nenek-nenek sampai ke atas, ataupun anak perempuan kita, keponakan kita, itu tidak membatalkan wudu. Karena itu mahram nasab. Tapi kalau mahram karena musyaharah ataupun karena ridha, ini juga beda hukumnya. Kecuali apabila dengan ibunya istri ataupun dengan mertua, itu tidak batal wudunya. Anak berarti anak runtuh. Dan berarti mantang bagian daripada keturunan. Artinya mahram karena dasar keturunan.
maka keluar dengan yang tersebut laki-laki keduanya. Apabila bersentuh kulit laki-laki sama laki-laki, bagaimana hukumnya? Maka tidak membatalkan wudhu. Dan perempuan keduanya, perempuan sama perempuan, walaupun pada saat menyentuhnya ada menimbulkan syahwat, tapi tidak membatalkan. Karena itu dari jarang-jarang. Seandainya laki-laki bertemu kulitnya dengan laki-laki, kalau seandainya timbul syahwat, itu juga tidak semua orang mengatakan. Karena mungkin dulu lain sama dari perasaan karena bodoh kau. Cek 1 2. Dan khonsa keduanya sama-sama khonsa, itu tidak membatalkan. Dan khonsa dengan laki-laki, apabila bersentuh kulit khonsa dengan kulit laki-laki, itu juga membatalkan wudhu. Kemudian khonsa dengan perempuan juga membatalkan wudhu. Karena khonsa punya 2 sifat, laki-laki dan perempuan. Bersentuh dengan laki-laki batal wudhu, bersentuh dengan perempuan pun batal wudhu. Ini yang paling berat bagi khonsa yang wadih. Kenapa? Karena dia harus mengindahkan laki-laki dan perempuan. Bersentuh dengan laki-laki juga membatalkan, dengan perempuan pun dapat membatalkan wudhu. Dan tiada batal wudhunya dengan menyentuh akan rambut dan gigi dan kuku. Kalau seandainya menyentuh laki-laki dan perempuan tapi bukan kulit, kan tadi kaitnya kulitnya. Seandainya rambutnya, giginya ataupun kukunya bersentuh, ini tidak menjadi perkara yang dapat membatalkan wudhu. Dan dikehendaki dengan laki-laki dan perempuan yang sampai had syahwat pada uruf. Yang dimaksudkan membatalkan kalau seandainya dua-duanya sudah dalam keadaan timbul syahwat. Sudah balik, ini sudah pasti dalam keadaan menimbulkan syahwat. Umurnya sudah 15, laki sudah 15, perempuan sudah 15 tahun yang bukan mahram, sehingga bersentuh kulit dapat membatalkan wudhu. Cuma kalau seandainya laki-laki 15 tahun, adapun udah 20 tahun. Tapi yang perempuan masih 5 tahun, adapun 3 tahun. Kan biasa kita pegang anak kecil. Ini tidak menimbulkan wudhu. Kenapa? Karena kaitannya harus sama-sama gede. Artinya sama-sama sudah sudah balik. Dan dikehendaki dengan mahram mereka yang haram nikahnya dengan nasabnya ataupun menyusu ataupun dengan berambil-ambilan seperti menantu dan menantu. Nah, ya, ini mungkin harus kita perjelaskan. Yang dimaksudkan apabila bersentuh laki-laki dengan perempuan kecuali mahram, ya, yang ada hubungan saudara antara kita dengan yang menyentuh. Ya. Dikehendaki dengan mahram mereka yang haram nikahnya, yang tidak boleh kita akan nikah. Siapa saja? Ada yang kaitannya dengan nasab, seperti ya ibu kita, anak kita yang perempuan, ataupun anak keponakan, ataupun saudara kita yang perempuan. Ini semuanya tidak boleh kita nikahkan. Apabila bersentuh laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, dengan mahram, itu tidak membatalkan wudhu. Ataupun menyusu. Nah, kita pernah dulu sama-sama menyusu pada seorang ibu. Yang disebutkan di sini adalah menyusui bukan dari ibu. Yaitu pada seorang perempuan sama-sama menyusu. Dan dengan syarat menyusu yang disebutkan pada syarat, kita dua-duanya ada. Berarti sama-sama menyusu pada seseorang perempuan, itu yang pertama di tempat menyusu ataupun seseorang yang menyusui namanya ibu ridha. Ibu nyusu.
Kemudian ada perempuan lain yang menyusu, itu menjadi saudara kita. Artinya saudara dalam menyusui. Maka seandainya menyentuh kulit kita dengan saudara kita sama-sama menyusui pada seorang perempuan, apakah batal wudunya? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak boleh menikah dengan adik yang menyusui ataupun dengan saudara yang menyusui. Sekeluarga. Berarti ya ibunya dia, yang saudara kita yang menyusui, kemudian adiknya, kemudian siapa saja yang mahram dia, maka menjadi mahram kita. Yang menyediakan nampak harta warisan boleh? Anak, menyediakan warisan dekat tidak ada, hanya dalam bentuk mahram, tidak tidak runtuh uduk, dan tidak boleh untuk kita nikahi. Tentang masalah harta hanya tertentu kepada hubungan nasab, adapun saudara nasab. Ataupun dengan ambilan seperti menantu dengan menantu. Contoh, misalkan dua saudara, yang satu dikawinkan oleh si A, yang satu dikawinkan oleh si B. Berarti sama-sama mengambil yaitu daripada seseorang. Nah, seperti menantu dengan menantu. Maka si ibu dengan menantu yang pertama juga ini tidak boleh boleh nikah. Ataupun dengan menantunya yang kedua pun tidak boleh nikah. Kenapa? Karena dua-duanya adalah menjadi mahram dan tidak boleh menikah. Maka apabila bersentuh kita dengan mertua yang perempuan, itu tidak membatalkan wudu. Ini adalah sebut dengan sebab musyaharah. Jadi nasab dengan sebab musyaharah. Akan tetapi kalau seandainya istri, bila bersentuh dengan kulitnya istri, tetap batal wudunya. Ini yang disebut dengan pengambilan. Nah, artinya kita jadikan sebagai menantu. Maka seorang maka seseorang yang punya menantu perempuan apabila bersentuh kulitnya dengan kulit menantunya, maka tidak runtuh wudu, adapun boleh dinikahkan. Ini perkara yang dapat yang keempat yang dapat meruntuhkan wudu apabila bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan. Satu lagi, dan kelimanya farad anak Adam, yaitu kubulnya, dan jika yang sudah dikerat sekalipun. Sekira-kira dinamakan farad dengan tapak tangannya, maka farad pada laki-laki sekaliannya zakarnya, tiada tempat yang tumbuh bulu, dan perempuan dua bibirnya yang bertangkup, dan daging yang tumbuh di atas farad, atas kaul yang mu'tamad. Yang kelimanya yang dapat membatalkan wudu adapun meruntuhkan wudu, menyentuh kemaluan sendiri, adapun kemaluan siapa saja dapat meruntuhkan wudu. Artinya menyentuh farad anak Adam, yaitu kubulnya, yang dimaksudnya kemaluan, dan jika yang sudah dikerat sekalipun. Misalnya kemaluan anak yang sudah dikerat, sudah dipotong. Nah, apakah meruntuhkan wudu? Tetap beruntuh, walaupun sudah dipotong. Dikerat artinya sudah disunat. Anak laki-laki yang sudah disunat, apabila kita pegang kemaluannya, dapat meruntuhkan wudu. Sekira-kira dinamakan farad dengan tapak tangannya. Kalau itu masih dalam berbentuk farad, artinya kemaluannya seseorang, maka tidak boleh kita pegang dalam keadaan berwudu, dapat membatalkan wudu. Kadang-kadang ada farad yang masih utuh, batal. Adapun yang sudah dikerat, batal. Adapun yang terpotong, tetap batal. Ada juga yang mungkin ada farad ataupun kemaluan anak yang sudah terpotong. Itu kalau kita pegang tetap batal. Karena itu masih dinamakan dengan farad. Kecuali yang lain.
yang bukan farad, pada tumbuh farad. Seperti maka farad pada laki-laki sekaliannya zakarnya. Ya. Semua yang dinamakan farad pada laki-laki yaitu seluruh zakarnya. Zakar kemaluannya maka itu dinamakan dengan farad. Ya. Maka menyentuh pada bahagian tertentu daripada faradnya laki-laki walaupun sedikit tetap membatalkan wudu. Tiada tempat yang tumbuh bulu. Tempat tumbuh bulu yang dengan bulu enam, yang kena ya. Kan dinamakan dengan apa? Bahasa Indonesia apa? Yang kenanya bulu enam, artinya anak bagian daripada zakar. Seandainya bersentuh tangan kita dengan tempat bukan tempat tumbuh zakar, di samping tempat tumbuhnya zakar, batal nggak? Tidak apa? Tidak batal. Kecuali belakang tangan itu beda. Kalau kena belakang tangan walaupun kena zakar tidak membatalkan. Yang disebutkan di sini adalah yang membatalkan apabila kena dengan telapak tangan. Jari-jari kita, telapak tangan kita semuanya ini dapat membatalkan wudu. Dan perempuan dua bibirnya. Kalau perempuan yang dapat membatalkan wudu apabila memegang bibir daripada faradnya dan kemaluan. Adapun kemaluannya yang tangkup, artinya yang kejepit. Ya, jadi kalau seandainya dalam keadaan kejepit kena di atas nggak ada masalah kalau untuk perempuan. Kenapa? Karena kemaluannya itu tidak disebutkan kemaluan. Yang disebutkan kemaluannya perempuan yang dapat membatalkan ada pemberuntukan wudu apabila dia memegangnya ke dalam. Ya, daripada yang tangkup adapun daripada yang tertutup. Maka dapat membatalkan. Dan daging yang tumbuh di atas farad, atas kaul yang muhtaman. Ya, dan dapat membatalkan wudu apabila memegang daging yang tumbuh di atas farad. Itu berdasarkan kaul yang muhtaman, adapun pendapat yang kuat. Pada Syekh Ramli, tiada tempat yang tumbuh bulunya kecuali pada tempat yang tumbuh bulu, walaupun perempuan itu juga tidak membatalkan wudu. Sama ada farad dirinya ataupun orang lain. Yang kita sentuh, baik farad sendiri, kemaluan kita sendiri, ataupun kemaluan orang lain. Dua-duanya dapat meruntuhkan wudu. Sama ada laki-laki ataupun perempuan. Misalnya laki-laki tersentuh dengan perempuan dengan kemaluan perempuan, batal. Ataupun perempuan menyentuh kemaluannya laki-laki, itu juga batal. Kecil ataupun besar, biarpun anak baru lahir juga tidak boleh kita sentuh kemaluannya. Yang hidup ataupun yang mati. Ini yang juga sama seperti yang tadi. Kalau seandainya masih hidup, itu wajar, mungkin membatalkan wudu. Ini sudah meninggal. Seandainya orang yang sudah meninggal sudah jadi jenazah, kita pegang faradnya, itu dapat membatalkan wudu. Maka semuanya kalau yang namanya bentuk farad dapat membatalkan wudu. Kecuali apabila ketemu faradnya seseorang di jalan kemaluannya. Di jalan. Dia nyana buah. Karena dia bukan faradnya orang mati. Yang dimasukkan orang yang sudah meninggal faradnya masih utuh ada di tempatnya. Ini kadang-kadang ketemu faradnya yaitu di jalan. Sudah terpotong dan sudah tidak tahu siapa yang punya. Kalau seandainya kita pegang itu tidak tidak menimbulkan syahwat dan itu tidak akan batal wudu. Nah, sampai di sini juga disebutkan oleh para ulama, ya. Karena ini berkaitan dengan hukum. Ya. Kalau hal-hal yang begini tidak disebutkan, ada pun merasa malu dalam menyebutkan. Bagaimana kita kalau seandainya terdapat masalah yang demikian? Kalau orang kecelakaan misalnya bisa zakarnya yang terpotong, itu tidak membatalkan. Adanya tidak membatalkan dengan sebab bersentuh Cuma kalau orang yang sudah mati, faradnya masih pada tempatnya, kemudian kita sentuh, tapi itu membatalkan wudu.
Jadi yang kita sentuh yang namanya farad, baik punya laki-laki ataupun perempuan, baik yang besar ataupun yang kecil, yang hidup ataupun yang mati, semuanya membatalkan wudu. Dan menyentuh halakah dubur anak Adam, itu salah satu yang dapat membatalkan wudu. Halakah artinya tempat alat untuk memotongkan najis. Untuk terpotongnya najis biasanya gunting itu. Apabila kita sentuh berarti membatalkan wudu. Dubur, itulah yang dinamakan dengan dubur. Dubur itu alat untuk dijepit dan untuk memotongkan. Kemudian daripada hantar yang sedikit, artinya maksudnya bukan semuanya kita hantar sedikit, kita tekan sedikit. Ketika kita taruh di tempat yang ini, berarti kita tekan sedikit, yang tidak kena dengan tanah adapun dengan tempat itu bukan bagian daripada telapak tangan. Nah, jadi kalau seandainya kita ragu dalam menyentuh sesuatu yang dapat membatalkan wudu, dubur ataupun kubul, maka silahkan taruh tangan kita di bawah. Kalau sudah kita ketahuan, oh ini bukan di sini tadi, bukan di depan, berarti tidak membatalkan wudu. Dan perlu kita praktek ini. Kenapa? Kalau enggak, berarti kita mengambil wudu lagi, sedangkan wudu kita tidak batal. Pada saat tersentuh ragu kita, ini telapak tangan bukan, maka kita taruhlah tangan kita. Kalau tidak kita taruh tangan kita di bawah, maka kita dalam keadaan ragu. Kalau ragu, kita mengambil wudu kedua kali dapat membazir, artinya buang-buang air, ataupun kita dalam keadaan buang tenaga mengambil wudu, sedangkan kita tidak membatalkan wudu. Makanya perlulah kita ketahui hal-hal yang dapat membatalkan wudu ataupun meruntuhkan wudu daripada segala perkara yang 5, dan bahagian mana yang dapat membatalkan dan bahagian mana yang tidak membatalkan. Baik dalam keadaan bersentuh ataupun dalam keadaan keluar sesuatu daripada dua jalan. Artinya daripada kubul dan kubul, kemudian yaitu hilang akal pun, yang disebutkan dengan hilang akal artinya hal-hal yang dapat sebab-sebab yang dapat menghilangkan akal, dan itu semuanya akan menjadi batal wudunya. Alhamdulillah sudah selesai 5 perkara yang dapat membatalkan wudu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Mungkin bisa kita layani sedikit. Apa? Misalnya paretnya sapi, nggak ada masalah. Kambing, nggak ada masalah. Ayam, nggak apa-apa. Tapi yang perlu kita katakan, dengan sebab menyentuh farat binatang tidak membatalkan wudu. Cuma pada saat kita sentuh ada nya, wajib kita basuh. Kenapa? Karena ini bagian daripada najis. Kalau enggak, kita bawa ke tempat salat dalam keadaan bernajis, salat pun tidak sah. Karena kita salat wajib mensucikan diri daripada hadas dan daripada najis. Ini bukan bicara masalah najis. Enggak perlu. Artinya ketika kita tersentuh dengan kemaluan binatang, sedangkan di situ bekas daripada kencingnya ataupun daripada airnya, itu hanya dibutuhkan, diwajibkan kita untuk menyucikan diri daripada najis. Sedangkan untuk suci kita daripada hadas tidak dibutuhkan, karena tidak hilang hadas ataupun tidak meruntuhkan wudu. Maka kita dalam keadaan masih suci, tidak ada masalah. Jerah mandang, anak pendek untuk najis, makanya wajib kita sucikan. Cuma kalau najis kan wajib kita bersih dan kita cebok supaya hilang najisnya. Hanya itu. Cuma tidak membutuhkan untuk kita berwudu kali kedua, karena tidak membutuhkan wudu. Menyentuh kemaluan adapun binatang itu bukan salah satu daripada perkara yang membatalkan wudu. Surah Dul Mani hanya wajib bedanya untuk rata wudu, tapi yang diwajibkan adalah untuk mandi besar.
Ah. Menyatamat bah bekas kenang dalam keadaan kering itu tidak bernajis. Anak perlu terah pemihana bernajis. Nyawanya dalam keadaan naudu, anak perlu untuk daerah dan anak perlu untuk dapur. Cuma dalam keadaan basah. Kalau memang kain yang bekas kencing anak kecil dalam keadaan basah, kalau seandainya kita pegang dan terasa basah tangan kita dengan kencing, itu wajib kita sucikan. Artinya kita basuh sampai suci dan boleh tidak berwudu. Apabila kita sudah berwudu langsung menuju ke tempat salat. Iya anakku, ya, memang nanya. Yang sabanti artinya najis yang yang lari daripada tempat najisnya ke tangan kita. Maka kita wajib menyucikan ini. Kemudian dengan yang kena misalnya kain anak-anak ataupun siapa, itu juga wajib kita sucikan. Nah, takutnya ya terjadi sentuh yang kedua ataupun pegang yang kedua, maka menajisnya lagi. Nah, tapi dalam keadaan kering, najis tidak akan ada masalahnya. Seperti orang pegang anjing dalam keadaan kering. Nah, badannya kering, badan anjing pun kering. Itu tidak ada masalah. Artinya tidak ada penajisnya. Kecuali nyangkut bulunya ke badan ada penggantian kita. Maka wajib kita hilangkan. Ya, karena itu bagian daripada najis. Karena kalau babi ataupun anjing, semuanya jadi najis. Bulunya, tulangnya, giginya, semuanya jadi najis. Kalau dia jilat dia jilat kita dalam keadaan basah, tentunya kalau dijilat pasti basah. Karena lidahnya selalu dalam keadaan basah. Maka wajib kita sama 7 kali basuh. Artinya kita sama satu dengan pakai tanah yang namanya dengan air gas. Tapi dengan ada lain, apabila tidak ada urut dan berwudu, dan hanya berwudu, apabila kena najis, hanya diwajibkan berwudu. Tidak diwajibkan untuk berwudu kembali. Yang diwajibkan adalah kalau seandainya kita ingin sholat berarti wajib membasuh diri daripada najis. Ini kesimpulannya, apabila kita setelah berwudu kena najis, yang wajib adalah membasuh najis. Membasuh najis bukan sama seperti berwudu. Membasuh najis hanya kita menghilangkan baunya, rasanya, ataupun baunya, warnanya, rasanya. 3 macam ini hilang berarti sudah bersih daripada ya. Kalau kita ngambil air wudhu lain, maksudnya? Kalau ragu-ragu. Ragu-ragu kenapa? Kena najis. Ya. Udah kita bersihin, habis itu kita ngambil wudhu lagi. Ulang lagi. Iya, kalau ingin kita ngambil wudhu lagi, maka jadilah wudhu iadah. Mengulangi wudhu bukan berwudhu. Kalau ingin kita berwudhu, batalin dulu. Seperti seseorang yang merasa ragu dengan kesuciannya. Apakah masih ada wudhu ataupun tidaknya? Ragu dia. Maka pada saat itu, datang ke tempat yang sunyi, ataupun pegang sesuatu yang dapat membatalkan wudhu. Kemudian berwudhu kembali yang sudah yakin. Jorok dalam judiat, ya. Adanya jak umur dia wudhu. Kalau memang dalam keadaan ragu. Jadi sebenarnya ya ada namanya. Jadi bukan niat menghilangkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak dengan kita yang lampu. Jadi setiap musibah mati lampu juga bagian daripada musibah. Berapa? Mati dia. Lampu jalan doang mati. Jadi baca Dabi menyatakan pun termasuk hilang akal. Apabila tidur itu hilang akal. Karena secara
prosesnya orang tidur itu rohnya gentayangan. Orang tidur adalah rohnya itu kemana-mana. Bukan artinya gentayangan datang kemana-mana, bukan. Artinya roh dengan rawan itu beda sebenarnya. Kalau rawan pergi daripada badan, itu kita dianggap orang yang tidur. Maka apabila rawan bagian daripada jiwa seseorang keluar daripada badan, itu namanya orang itu tidur, bukan orang mati. Kalau roh keluar daripada badan, berarti orangnya mati. Ya? Makanya di saat orang tidur berarti hanya yang keluar daripada badan kita rawan yang kemana-mana. Maka pada saat kita bangun langsung rawan itu kembali ke dalam badan. Artinya di tengah gada. Sebahagian daripada arwah kita sudah kemana-mana. Maka apabila seseorang tidur, itu juga dinamakan orang hilang akal. Berarti batu semayang walaupun tengah sehat. Walaupun sehat. Kecuali yang menyageduk ganya berangkat tidur ganya terjadi pada saat kelakuan yang tetap. Cara biasa, adapun tidur yang tidak tetap, yang mendung-mendung dapat membatalkan banyak. Kebah malam yang ke. Ada yang lalu ya. Halo. Yang bebas. Itu bertanya kan itu bebas apa aja. Ya. Sampai habis umur. Rezeki. Anak kena taklif. Anak terbalik lah. Anak kena taklif. Karena syarat orang ditaklifkan adalah Islam balik berakal. Saya maksudnya dari umur 15 dan tinggi pada umur. Masih 12 enggak kena taklif. Masih kadang sembahyang, tak pernah sembahyang. Kalau digagal dengan dia. Sehingga sampai habis umur ya. Berarti beriringnya gila sampai meninggal. Yang lebih agaknya ngeriung. Yang pasti lebih baik orang itu daripada kita. Karena memang semuanya limang tahun tinggal brokan, berarti ya memang nak buat dapun anak agaknya dalam keadaannya tetap kena siksa. Tapi kepanjangan panjang masanya dalam keadaan dia tidak kena taklif. Artinya tidak diberatkan hukum. Yang itunya lebih agak menantang. Adanya terpukul aja tapi meninggal dia kan. Jadi anak dia jauh. Memang itu satu penyakit. Artinya tidak perlu untuk kita gantikan dengan fidyahnya yang perlu kita katakan. Fidyah. Tetap 5 tahun dalam keadaan baliknya, itu tetap diperhitungkan nanti. Ya, cuma selama dia dalam keadaan gila sampai berujung dengan kematian, itu tidak ada kaitan taklif. Hilang taklif. Ya, tidak ada kesempatan. Karena rezeki kan. Tidak tetap pada masa itu dia dalam keadaan memang yang diwajibkan kita mengganti ataupun mengqadha sebenarnya salat, bukan kita tunggu masa tertentu. Ini hanya satu kebiasaan bagi manusia. Sudah tinggal salatnya 2-3 tahun, nunggu sampai 5 tahun aja nanti sekalian kita qadha. Adapun sekalian kita gantikan. Ini kan prinsip yang salah. Sebenarnya keluar waktu kita salat itu lebih baik. Langsung kita salat, misalnya subuh. Begitu bangun kita dalam keadaan sudah habis waktu subuh.
salat langsung. Langsung kita salat dan ganti daripada yang tinggal dalam waktu. Tetap niatnya qadha. Ini kan tidak berlarut-larut dengan salat yang tinggal yang wajib untuk kita qadha ataupun kita gantikan. Makanya pas dalam keadaan kita hilang taklif, datang gila, ataupun mati, ataupun apa saja yang dia alami setelahnya yang tidak diwajibkan dia untuk salat, maka pada saat itu sudah tidak ada lagi waktu untuk dia qadha. Maka teledor, ya. Keteledorannya dia dalam keadaan masih sadar, tidak mengqadha dan menggantikan salat, ini salah satu daripada yang berdosa. Karena wajib kita menggantikan salat dalam keadaan fur. Apa itu fur? Artinya dengan segera. Kalau misalkan kita terlanjur, karena hal yang demikian pasti semuanya adalah bentuknya terlanjur. Terlanjur kita misalnya tinggal salatnya. Kalau perbuatan yang berdosa, kita dalam bahasa jangan kita sengaja. Semuanya adalah dalam keadaan terlanjur. Walaupun pada hakikatnya kejadiannya sengaja. Orang memang sengaja enggak salat. Tapi kita jangan mengatakan dia sengaja tidak salat. Tapi kita katakan bagi orang yang beriman, itu salatnya lewat dengan tidak disengaja ataupun dengan terlanjur. Langsung ada waktu kita qadha. Jadi tidak memberatkan. Seandainya kita pada satu saat masih ada kesempatan, tapi kita nggak perlu memikirkan yang ketinggalan karena sudah kita qadha. Hari ini misalkan subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya, ada waktu, 5-5-nya langsung kita qadha. Walaupun itu sebenarnya tidak boleh melewatkan dengan sengaja sampai kita 5 waktu tinggal salatnya. Maunya sekali salat 5 kali. Pada satu waktu malam kita salat langsung 5 kali. Sudah kebiasaannya seperti itu misalkan. Ini bukan satu hal yang dibolehkan dalam agama. Tetap kita wajib salat pada waktunya. Sudah ada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini kita usahakan pada waktunya. Kalau seandainya terlanjur pun, jangan kita sampai ke hari yang kedua. Kita usahakan untuk menggantikan pada hari itu semua. Nah, jadi kita nggak punya tidak ada masa yang jauh daripada menggantikan salat. Ini kita bicarakan masalah salat dulu. Kenapa? Karena memang salat ini hal yang sangat yang sangat berat bagi seseorang dalam melaksanakan salat. Karena ini hal yang berulang-ulang dalam sehari semalam 5 kali. Lagi malam Jumat. Tinggal semayang ibu. Hati orang dalam Jumat. Aku mau tanya nih. Jadi berarti nanya juga tapi lalu hotel semayang Jumat. Hotel salat buah di jaro hari ya. Jaro ini akhir doa menang. Berarti karena kita menggantikan salat subuh. Kalau seandainya kita angkat tangan ketika berdoa untuk kunut, ya kadang-kadang jadi perhatianlah orang. Ketahuan banget orang itu enggak salat subuh, ya silakan, enggak ada masalah. Artinya karena hukum kunut ini satu sunnah yang muakkadah, tapi tetap pada posisinya kalau seandainya kita tidak berkunut pada saat kita salat, kemudian kita sujud sahwi, itu boleh juga, artinya sah salat kita. Tapi jangan kita praktek sering-sering begitu. Tetap kita dalam keadaan salat subuh berkunut dengan sempurna. Om nyamalia di masjid gak kena rumah. Kalau ya rumah kita kata tu. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi? Kalau nggak ada, ya sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم استودعنا ما علمتناه فارزقه عند احتياجنا إليه. اللهم فقهنا في الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انا نستغفرك ونستودعك ادياننا وابداننا وانفسنا واهلنا واموالنا واولادنا وكل شيء اعطيتنا. اللهم اجعلنا واياهم في كنفك وامانك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي بغي وذي حسن ومن شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأغثنا بالتقوى والاستقامة وعنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة والمغفرة والعافية والراحة والسلامة علينا وعلى آل بيوتنا وعلى آل هذا البيت يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Lagi yang dalam je. Tu